Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kang PH, NPM 257828098. Oke, pada video kali ini saya akan melakukan hands-on video, yaitu video demonstrasi dari Lab 14. Di sini kita akan melakukan pengujian dan simulasikan setiap langkah yang diminta pada user stories, lakukan langkah-langkah yang tertera pada skenario, sambil menjelaskan dan menunjukkan bukti yang diminta secara lengkap. Oke, ini user story-nya. Nah, kita langsung aja ya. Kita di sini buka CMD, kita masuk yang sebagai klien, kita giniin aja. Ini automation-nya diberiin CMD. Nah, kita di sini masukkan pay up 2578 titik pay. Nah, di sini kan kita dijalankan di U1 itu fresh database and auto shading verification. Oh ya, ulang. Kita jangan jalan ini dulu, kita hapus dulu apa namanya, file database yang ada di ini. Kita hapus dulu ya. Ini kita hapus. Nah, lalu kita jalankan ulang. Ya, kita jalankan ulang. Di sini kita cmd. Nah, lalu kita up, kita pay up 298 titik pay. Nah, oke, masih berhasil. Di sini kita memastikan database masih server lalu menjalankan server flash. Oke, kita sudah menjalankan flash. Lalu di sini untuk US1 ini, oke. Di sini file database itu belum ada di folder ya. Tadi kita sudah hapus, belum ada di folder. Jadi di database itu apa? Ketika kita menjalankan server flash, itu database otomatis tercipta beserta data dummy-nya di dalamnya. Nah, jadi terminal server ini berjalan normal tanpa error ya. Nah, di sini database itu langsung menyimpan kode yang ada di fungsi models, yaitu nih ada set database ini nih. Fungsi database itu langsung disimpan. Jadi saat server dijalankan, fungsi set database ini di models ini akan memeriksa keberadaan tabel. Nah, jika apa namanya kosong, jika tabel kosong, jika kosong, jadi ini akan memanggil, eh, akan memeriksa keberadaan tabel kosong. Nah, jika kosong, jadi tabel ini tuh akan memanggil DB create all untuk menyusun skema dan mengisi data dari awal kayak gini-gini nih. Ini kalau misalnya kita ulang, gini kita giniin. Nah, muncul nih. Kita lihat. Nah, ini ada datanya ya. Ada Polinella, ini itu datanya ya. Oke, lanjut ke US2. Nah, jadi di sini kan sukses nih. Hasil berarti lolos. Nggak bisa diubah. Oke, berarti US2, penolakan akses akun tidak terdaftar, menjalankan klien app lalu mencoba login dengan username atau password yang salah. Oke, jadi kita di sini akan buka terminal, akan coba login. Di sini kita login aja. Ini klien trik 25782098 pay. Nah, oke, di sini ada tampilan atau mesin klien app-nya, di sini ada login dan juga keluar aplikasi ya. Nah, di sini kita akan mencoba apa namanya, username gagal ya, apa login gagal. Kita langsung aja login. Nah, kita di sini misalnya username-nya apa aja ya, username VNE, passwordnya. Nah, login gagal, username atau password salah ya. Oke, di sini hasil klien app melakukan pesan error atau respon kode dari server dan menolak masuk ke utama. Oke, di sini apa namanya, server menolak ya, menolak klien karena password dan username-nya itu salah ya, password atau username atau salah. Nah, jadi di sini di kode bagian endpoint login. Nah, di bagian sini, nah di sini nih,
username atau password salah. Di sini apa? Jadi endpoint ini mencari username di database, mencari endpoint ini tuh mencari username di database, kan nggak ada ya tadi ya nih. Nah ini karena si nah user cuma dua ini doang, itu nggak ada apa namanya database-nya. Eh, karena dia mencari database tidak ditemukan, maka gagal ya. Maka gagal, lalu server itu langsung mengembalikan error ini, username atau password salah. Langsung dikembalikan karena gagal. Jadi apa endpoint ini tuh mengecek di database adakah user dengan password dan juga username-nya. Oh, ternyata tidak ada. Maka dia langsung menampilkan error ini 401 ini ya. Mengembalikan error 401. Oke, lanjut. Di US3 kita login sukses dan token saving viewer. Oke, kita coba login sebagai role viewer. Oke, kita coba login lagi. Nah, eh, nah di sini ada servernya itu menunjukkan adanya yang login, ada login error ya, login gagal 01. Lalu kita coba login, kita coba login viewer apa kita login sebagai viewer biasa. Oke, passwordnya mungkin gagal sebentar. Kita cek dulu ini apakah oke pakai V gede ya. Ya biasa. Oh, ada salah ketik kan, salah ketik kan. Viewer biasa. Nah, kita masukin. Oke, kita berhasil login. Nah, di sini menu utamanya kita masuk kan kita sudah masuk ke bagian SU3 nih. Nah, kita masuk ke SU3, kita sukses apa namanya? Login sebagai role viewer. Jadi eh oke, bentar. Nah, jadi kita sudah masuk ke login sebagai viewer menggunakan role viewer. Nah, di sini kita login berhasil. Jadi eh, ketika login berhasil itu klien masuk ke menu utama. Kita masuk ke menu utama nih, masuk menu utama. Jadi ini membuktikan bahwa token kita masuk ke menu utama itu. Ini membuktikan bahwa token JWT itu berhasil didapatkan serta disimpan di memori lokal klien. Berarti kita apa? Ini itu sudah disimpan oleh eh, token JWT itu sudah disimpan ya. Sudah berhasil ditapati juga disimpan. Ketika kita masuk apa kita login ini, kita berhasil login itu token JWT itu disimpan ya. Nah, disimpan di bagian ini nih kalau nggak salah nih. Nah, nih, bentar, dan ini berarti, nah nih, disimpan ke token ini ya. Oke, jadi ketika kita login itu token JWT disimpan ya, disimpan ke dalam variabel token ini nih, token token ke variabel token ini itu untuk apa namanya disisipkan pada request berikutnya kayak view all device. Jadi token disimpan untuk langsung kita bisa mengecek ininya apa mengecek di menu-menunya nih. Oke, coba misal kita jalankan aja ya. Oke, aduh, bentar. Uh, Nah, kita coba sebentar. Kita berhasil login. Nah, di sini eh, kita masuk ke US4 yaitu kita hak akses data akun viewer. Oke. Jadi pada akun viewer yang sedang aktif skenario
skenario pada akun viewer yang aktif milih menu view all nodes. Oke, kita coba menu view all nodes. Nah, yaitu lihat perangkat ya, lihat semua perangkat kita kita pilih. Nah, di sini eh, jadi kita sudah apa namanya? Di sini saya melakukan pilihan pertama yaitu lihat semua perangkat. Nah, di sini klien itu berhasil menampilkan tabel ininya, tabel inventaris perangkat ya dengan rapi no. Tabel inventaris perangkat dengan rapi. Di sini ada ID, hostname, IP address dan juga device dan juga statusnya ya. Nah, jadi eh, di terminal juga ini tercatat di terminal nih get device ya. Ya. Di sini tercatat log ini log masuk HTTP get nih kita masuk HTTP get itu 200 kita masuk ke 200. Nah, jadi di sini klien itu klien itu mengirimkan klien ini klien ini itu mengirimkan HTTP get ke via device-nya ya. HTTP get ini ke kan base URL ke device ke up ke bagian get out. Nah, di sini ya. Jadi klien itu mengirimkan HTTP get dengan token di header ini via device, token di header nih, baru token di header itu eh, jadi server itu ketika klien mengirimkan HTTP get dengan token di header, server itu memvalidasi token di header, memvalidasi token tersebut, lalu mengambil semua data di network device. Jadi mengambil data di network device di sini ya, data ini, bukan? Nah, data ini mengambil semua data di network device. Jadi app ini mengambil data di network device, lalu mengirimkannya ke klien. Dari lalu mengirimkannya ke klien. Jadi menampilkan ini ya. Oke. Hmm, tadi ya klien mengecek itu melihat jadi klien mengirimkan HTTP get-nya dengan token di header itu ini token di header tuh ini mana sih nih token di header lalu server itu memvalidasi token tersebut lalu mengambil semua data di network device nih mengambil data yang ada di network device ini oke lalu dari network device itu ditampilkan ke klien nah, seperti ini ditampilkan seperti ini ya oke kita lanjut ke bagian US5 pemblokir aksi manipulasi viewer masih menggunakan aksi viewer memaksa milih bentuk aturan untuk mengubah status perangkat oke coba di sini karena di sini saya hanya bisa menampilkan 1 dan 0 kalau nggak salah dua di bagian dua itu mana sih nah untuk menggunakan akun viewer oke kita pilihan 3 kalau nggak salah itu apa namanya mengubah perangkat kita coba pilihan 3 nah di sini pilihan tidak valid atau Anda tidak memiliki akses nah oke kita coba melihat bagian kliennya di bagian main ya kita sudah masuk ke fungsi main kita sudah berhasil login nah di sini apa namanya ya, eh, kan saya berhasil apa saya mencoba maksa ini ya apa em, mencoba mengubah mencoba memasukkan menu utama yang viewer tidak punya nah di sini eh saya kan menggunakan akun viewer nih nah ketika kita masuk menu pilihan ketiga itu klien menampilkan pesan penolakan yaitu pilihan tidak valid atau Anda tidak memiliki akses nah itu di bagian nah kan ini saya sudah bagi-bagi ya jadi kalau misalnya kita hanya menjadi viewer nanti akan ditampilkan hanya lihat semua perangkat view task execution dan juga logout kalau misalnya kita menjadi admin itu semuanya akan ditampilkan ya oke nah di sini error
yaitu apa, menolak ya, pesan menolaknya yaitu di sini klien menolak, di sini klien menolak pilihan tidak valid atau Anda tidak memiliki akses. Nah, di sini jadi terminal juga itu mencatat server mana sih? Oke. Oh, nggak bisa ya berarti ya. Nah, di sini kan pada endpoint post delete mana sih endpoint post delete? Endpoint post delete nih. Endpoint ini kan put delete di apa, eh, pada endpoint delete, push dan juga post itu kan kita memodifikasi data ya. Jadi server itu mengekstrak identitas dari token. Nah, karena kita tokennya role, kita apa role-nya itu role-nya itu viewer, maka tokennya itu tidak bisa diakses oleh tokennya tidak bisa diakses oleh viewer ya. Tokennya tidak bisa diakses oleh viewer. Jadi karena role-nya adalah viewer, maka yang bagian if ini itu if user ini apa namanya, server itu langsung menolak ya karena tidak ada eh, bukan role admin ya, bukan role admin, viewer selain admin gitu menolak request tersebut. Karena kalau misalnya kita lihat di app, kita mencoba post device. Nah, nah kan nih, if not user role put, kalau viewer itu tidak bisa ya. Nah, yang akses yang hanya user dengan role admin yang bisa memperoleh device. Lalu di sini kita muncul pilihan tidak valid atau Anda tidak memiliki akses. Nah, sama aja berarti ya. Oke, kita lanjut ke bagian 6, US 6, Session Management, Logout atau Token. Memilih menu logout pada client app. Oke, kita masuk ke bagian US 6 berarti ya. US 6 kita ke ini. Oke, di sini kita memilih 0, yaitu logout. Nah, oke. Eh, kita berhasil logout ya. Kita berhasil logout karena kan pilihan viewer juga. Jadi di sini kita memilih menu logout. Nah, aplikasi klien ini itu langsung melempar eh, saya kembali ke menu utama. Nah, di bagian sini. Nah, eh, ke klien. Nah, ketika kita logout itu melempar langsung ke pilihan pertama yang ini. Hmm, langsung melempar ke pilihan pertama karena login logout ya. Karena di sini ada fungsi logout mana ya? Bagian nah, logout nih. Logout. Oke. Jadi fungsi logout ini itu pada aplikasi klien itu ini secara sederhana akan mengubah variabel token dan role ini menjadi non. Oke, jadi menghapus sesi secara lokal. Oke, jadi eh, apa namanya? Kan tadi kita login itu menggunakan token ya, mendapatkan token. Nah, lalu ketika kita logout itu tokennya dihapus lagi ya, tokennya dihapus di bagian fungsi logout ini. Jadi sehingga menghapus sisi secara lokal. Jadi jadi apa ya? Tidak error lah kalau misalnya kita login lagi. Jadi menghapus apa tokennya untuk kita login lagi. Oke, kita sudah ke 6 keluar. Nah, di sini kita akan coba apa namanya? Login sukses administrator. Kita coba login ya. Kita coba login sebagai admin. Oke, sebagai admin, kita di sini login sebagai admin. Kita coba di sini username-nya admin, gampang kita enter passwordnya 123. Oke, berhasil ya, kita berhasil. Nah, di sini dia menampilkan menu utamanya akses admin itu semuanya ya. Apa nih, login berhasil, selamat datang admin ganteng, role-nya itu admin, menu utamanya menampilkan semuanya ya.
Jadi klien itu menerima peran pengguna dari respon server ini post. Nah, oke, ini penjelasan. Nah, karena kita masuk sebagai root admin, itu respon server itu menyimpan role admin tadi, role admin. Jadi di menu klien ini, logika di menu klien ini itu membaca variabel admin ya, variabel ini mencoba variabel ini dan munculkan semua daftar opsi menu, munculkan data semua opsi menu yang eh, dimiliki oleh role admin. Oke. Kita berhasil login. Lanjutnya di sini ada beberapa menu utama, yaitu lihat semua perangkat, menambah perangkat baru, memperbarui perangkat, menghapus perangkat, set task automation, view system log, dan juga view text execution. Oke, kita lanjut ke U8, OS8, eksekusi kontrol perangkat jaringan. Milih menu control node, masukkan ID node yang awalnya aktivis, lalu ubah status operasional menjadi maintenance. Oke, kita di sini coba memperbarui perangkat ya. Kita memperbarui perangkat, kita masukkan ID perangkat itu satu, hostname baru, nggak usah pakai hostname baru, kita enter aja, enter device-nya, enter, statusnya kita ganti maintenance, oke. Oke, tipe device-nya, oh kita harus masukin semuanya berarti ya. Memperbarui device, kita cek dulu device-nya. Kita cek dulu device-nya sebentar, ini kita kosongin aja dulu. Nah, kita coba cek dulu, lihat semua perangkat. Nah, di sini ada ini apa namanya, hostname, daftar perangkat hostname-nya. Kita coba memperbarui device-nya. Oke, kita masukin misalnya yang pertama ya. Yang pertama di sini kita masukkan hostname dulu, ID. Oke, kita enter, lalu IP address kita ganti 192.168.2.1. Oke, device sini router. Oke, di sini kita ganti jadi maintenance. Oke, nah di sini kita berhasil memperbarui ya, perangkat dengan ID 1 berhasil diperbarui. Oke, berarti kita ke bagian fungsi ini put ya, fungsi update device memperbarui. Nah di sini jadi klien ini mengirim request put tadi dengan payload JSON eh, berisi status baru. Jadi mengirimkan apa namanya, payload JSON ya, mengirimkan data JSON berisi status yang baru, status yang ganti tadi ya. Nah, karena tadi kita menggunakan role admin, server meminta perubahan tersebut mengupdate pada tabel network device. Jadi server itu meminta update ke model network device ini ya. Apa namanya? Server menerima perubahan. Jadi dari klien itu kita mencoba mengirim request put mengirimkan data JSON yang berisi baru ya, data berisi status baru. Lalu dari apa namanya, mana update device. Nah ini, lalu dari klien dari server itu mengirimkan, eh, server itu menerima perubahan, dan kan server menerima perubahan dari klien ya. Lalu server itu mengirim tabel ke network device, mengupdate tabel network device-nya. Karena di sini, nah, tabel network device ya. Oke. Oke, kita berhasil apa namanya, eksekusi kontrol perangkat jaringan, mencoba apa
yang awalnya berstatus aktif apa up, lalu kita ubah menjadi main stage ya. Oke, selanjutnya kita ke US9, pembuktian otomatisasi audit trial. Oke, di sini kita mencoba memilih menu view system login pada app ya. Oke, kita coba di sini pilihannya yaitu nah 7 ya, view system eh, logs. Kita 7, kita pilih nomor 7. Nah, di sini apa namanya? Menampilkan audit lognya yaitu admin Janteng. Audit lognya yaitu username dan juga action. Berarti apa aja yang kita lakukan ya. Jadi kan kita berhasil mengupdate device tadi ya. Nah, di sini ada actionnya yaitu update device. Nah, jadi apa? Ketika kita memilih menu view logs ini, itu akan muncul baris log baru di tabel paling bawah nih. Berarti tabel paling bawah di bagian sebentar. Tabel paling bawah itu kayaknya ini. Nah, nih, itu ada pembaruan ya, pembaruan audit log berarti ya, admin. Hmm, oke. Nah, di sini jadi setiap kali kita melakukan perubahan perubahan post atau delete itu update apa namanya? View system log itu di di file view system log itu menampilkan ID, username dan juga action ya. Nih, kalau bisa kita lihat di sini eh, oke, coba bisa kita lihat di eh, upload. Hmm, hmm, bentar. Itu berhasil apa namanya si sistem log itu menampilkan action apa ya, menampilkan yang baru saja tadi kita lakukan ya, sistem log. Ntar di bagian view task. Nah, ini task yang berarti sini. Nah, di sini kan ada logs nih, log respon jasa dari get data. Nah, if response satu squad. Nah, bagian sini nih. Jadi di sini data yang tadi kita melakukan perubahan, apapun misalnya put, post dan juga delete, itu akan disimpan ke view system log ini. Sistem log berarti yang ada di app, di model berarti juga ada, yaitu nih network admin log. Jadi sini jadi class network admin log itu menyimpan log aktivitas admin jaringan. Nih, menyimpan waktunya disimpan, actionnya apa aja, self actionnya, misalnya di sini. eh, nah, lalu di bagian nah admin log ini itu eh, apa ya, menampilkan user yang beraktivitas, user dengan role admin. Jadi setiap kita melakukan push dan post itu disimpan ke dalam ini ya, apa namanya, usenet admin log. Lalu di app juga kita bisa menampilkan ya. Lalu kalau klien itu dia apa namanya, menampilkan audit log itu dari ini apa namanya, dari server. Jadi server itu menampilkan apa namanya, menampilkan nih log network admin log itu
menampilkan apa namanya, berarti for nih, for menampilkan log ya, menampilkan network apa admin logs, apa menampilkan admin itu melakukan perubahan apa aja, melakukan apa aja. Oke, lanjut ke WS10. Kita berhasil ke W9 tadi ya, apa memilih menu system log, lalu kita di sini memunculkan update node, di sini update device action ya. Lalu di sini ada pengujian logika bisnis proteksi maintenance di WS10 ya. Oke, di sini saya akan mencoba melihat eksekusi task untuk perangkat ID1 yang baru saja diubah menjadi main stand. Nah, lalu aplikasi klien itu apa namanya? Aplikasi klien di sini kita coba, yaitu kita coba view task execution. Karena kan di sini kita pengujian view notes elementary. Oke, kita coba 6. Hmm. Oh, masukkan ID device. ID device satu ya, kita ubah. Nah, di sini ada ya. Di sini ada peringatan, yaitu device sedang dalam status maintain. Jadi WTS tadi dapat tampilkan. Jadi ketika WTS apa sedang maintenance, itu riwayat task itu dapat ditampilkan. Oke, kita berhasil ya. Oke, di sini eh, di bagian kan mau di bagian klien task execution itu mana ya? Nah, menampilkan eksekusi tugas pada perangkat tertentu. Di sini kita masukkan ID-nya, lalu task time ntar keluar. Task time mana sih? Nah, riwayat ID nih, riwayat ID, tasknya. Nah, kalau misalnya itu maintenance, di sini maintenance itu di up di bagian di sini. Hmm, nah, di tag history. Nah, kalau misalnya di sini apa namanya statusnya maintenance, itu langsung menampilkan ini perintah apa dulu kan. Nah, langsung menampilkan return error device dan dalam perawatan. Jadi bisa melihat riwayat tugas sama seperti yang di muncul tadi. Device dalam sedang status maintenance. Riwayat task tidak dapat ditampilkan ya. Nih. Jadi di sini dia ketika maintenance, di sini tuh tidak apa namanya? eh, langsung mengcut, tidak tidak masuk sini lagi. Karena statusnya maintenance ya di sini. Jadi jika maintenance, server itu langsung memotong aliran ini proses ini ya, dan mengembalikan error proteksinya 403 nih. Langsung mengkat bagian ininya untuk penampilan device-nya kayak gini. Saya turun di install langsung di cut ya. Oke. Nah ini tampilannya device dalam sesuai up. Kalau misalnya kita coba 6 lagi, 6 view task kalau 2. Nah, berhasil ya. Ini berhasil karena tidak dalam status eh, up ataupun down. Statusnya itu up atau down, tidak maintenance. Kalau maintenance tadi ya munculnya. Kalau maintenance muncul tadi perang device sedang dalam status maintenance karena di blok bagian ini nih. Nah, jadi kalau misalnya maintenance dia akan menampilkan error ini tuh 3 itu device sedang dalam perbaikan. Oke, kita lanjut ke aduh chat Netflix sebentar, yaitu US11 simulasi server keras atau jaringan putus. Oke, saya di sini akan coba sebagai role admin. Misalnya kita menambah perangkat baru, kita mencoba perangkat baru. Nah, kita masukin hostname-nya di sini, misal hostname hostname-nya kita masukkan parkiran parkiran bawah, parkiran bawah 2 misalnya hostname-nya.
IP address-nya 192.168.17.0. Device-nya kita pasang switch aja sini. Switch, oke, kita enter, statusnya kita up. Nah, kita akan mencoba simulasikan simulasi server crash atau jaringan putus ya. Oke, kita di sini kita ctrl-c aja biar kita jaringannya putus. Nah, oke, kita berhasil putus jaringannya. Kita sini kita. Nah, nah di sini eh, error gagal, tapi tidak keluar programnya, tidak keluar dari program Python-nya ya. Oke, karena ketika kita menggunakan apa paksa menggunakan ctrl-c, lalu aplikasi klien itu tidak apa crash ya, tidak crash melainkan sukses menangkap ini error nih, gagal terhubung server menambahkan perangkat nih errornya, dan menampilkan gagal terhubung server menambahkan perangkat ya, secara aman tidak terjadi crash, program tidak keluar. Nah di sini jadi semua pengirim request itu ada di bagian di klien. Nah nih kode-kode ini nih, jadi kalau misalnya kita putus dengan server memutuskan koneksi, maka akan melempar ke error ini, try execution connection error. Nah kode ini tuh untuk mencegah munculnya jejak error atau trackback merah yang biasanya langsung mematikan aplikasi Python. Kalau misalnya error, biasanya kan kalau misalnya error itu langsung keluar ya programnya. Kalau ini enggak, karena kita menggunakan expect request expansion connection error seperti ini ya. Kayak gini-gini. Jadi setiap kali saya mengirim misalnya dari device lalu server mati, itu langsung menampilkan pesan ini, gagal terhubung server. Nah, langsung error ini ya. Error ini dipanggil berarti ya. Oke, lanjut. Sudah kita berhasil ke US 12-nya. Nih. US 11, kita lanjut ke US 12 yaitu recovery connection system. Oke. Kita coba jalankan kembali server. Flash dikit. Oke. Nah, kita coba jalankan lagi terminalnya. Nah, di sini kita tidak perlu merestart lagi ya. Di sini kita belum merestart karena di sini nih masih jalankan kembali server faksi terminal tanpa merestart client up di terminal kamu, jalankan kembali. Oke, kita coba lagi ya. Kita coba aja melihat menambahkan device dan lihat semua perangkat. Oke, berhasil ya, berhasil. Jadi jadi di sini kita mencoba kembali tanpa mencoba mengirimkan ini lagi ya, opsi untuk menu lihat semua perangkat ke server, lalu server tanpa kita merestart client ini, aplikasi client ini tanpa merestart ya, langsung aja kita kirim dan hasilnya berhasil menampilkan perangkat daftar perangkatnya. Jadi kita aplikasi klien sukses terhubung kembali. Jadi aplikasi klien ini itu sukses terhubung kembali ke server ya, otomatis ke server tanpa restart dan menampilkan database secara normal. Oke. Nah, di sini berarti oke di bagian server. Nah, jadi karena kenapa bisa tanpa merestart klien itu kita bisa mengirim ya? Jadi kan server error ya. Kita tidak merestart klien, tidak keluar dan masuk lagi uh, Python program kliennya. Nah, karena aplikasi klien ini itu tetap hidup eh, tetap tetap hidup ya di tahap sebelumnya. Jadi kayak error tadi itu tetap hidup. Jadi ia siap mengirim HTTP request yang baru kapan saja. Oke. Jadi klien ini itu siap mengirimkan HTTPS yang baru kapan saja ya. Misalnya kayak gini contohnya, karena di sini ada HTTP-nya, base URL-nya, jadi dia mengirimkan kalau misalnya kode error itu misalnya server terputus lalu disambungkan kembali, server putus lalu kita mencoba mengirim data, itu akan mendapatkan error ini ya, server flash tidak berjalan. Nah kalau misalnya kita mencoba jalankan kembali itu klien
itu eh, siap mengirim HTTP request yang baru kapan saja ya. Jadi saat server sudah kembali, saat server aktif, itu listening di port 509 itu langsung aktif ya. Request langsung lakukan request tersebut sukses diproses seolah tidak pernah terjadi putus koneksi. Oke. Jadi request ini, misalnya kita kan melakukan get device nih, itu kita melakukan request berarti ya, itu melakukan request tersebut sukses diproses seolah tidak. Jadi kita melakukan request itu server itu tidak apa ya, karena kita menambahkan kita apa setiap kali server putus apa error lalu kita mencoba kembali, klien ini mengirimkan apa namanya HTTP request yang baru kapan saja. Nah, saat server sudah kembali aktif, listening di port 509 itu 509 5098 saat server sudah kembali aktif. Nah, request tersebut sukses diproses seolah tidak pernah terjadi putus koneksi. Kita kan coba melakukan ini ya, mencoba melakukan request pilihan menu satu ya, itu berhasil karena uh, kita berhasil melakukan request satu dari semua perangkat, lalu server tetap saja bisa menerima requestnya karena tidak seolah-olah itu tidak pernah terjadi putus koneksi karena klien itu mengirimkan karena aplikasi itu tetap hidup di tahap sebelumnya, jadi tetap hidup. Nah, lalu dia tuh siap mengirim HTTP request yang baru. Jadi siap mengirim HTTP request yang baru kapan saja. Ya, oke. Jadi misal server sudah ditutup, klien itu bisa mengirimkan, masih bisa hidup lah, masih tersambung. Kalau bisa terputus, masih bisa tersambung dengan mengirimkan HTTP request yang baru. Oke. Oke. Oke, sudah cukup video hands on dari lab 14 dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.